Shalom, selamat pagi Sobat STTII dimanapun saudara berada. Senang bisa bertemu kembali dalam program Renungan Pagi atau Ragi. Sebelum kita membahas satu kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang kiranya menguatkan kami, memberikan penghiburan dan dorongan semangat buat kami menjalani kehidupan yang penuh berkemenangan sepanjang hari ini. Kami siap menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pernahkah saudara mengalami, saudara berdoa tentang suatu hal, tapi ternyata Tuhan berkata tidak? Atau saudara memiliki sebuah rencana di awal tahun, tahun-tahun yang lalu mungkin, saudara berusaha capai itu, saudara melakukan banyak usaha, tapi Tuhan juga berkata tidak. Nah, itu sesuatu yang tidak jarang kita alami. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu memberikan renungan yang saya beri judul Ketika Tuhan Berkata Tidak. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, saudara, konteks dari perikop ini ialah perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa dengan Silas. Dia melakukan misi yang begitu luar biasa ke daerah-daerah tertentu. Dan kita bisa melihat di bagian-bagian berikutnya bahwa pelayanan Paulus dan rekannya di daerah Asia itu cukup sukses, misalnya di Listra dan di Derbe. Bahkan di daerah itu pun Paulus mendapatkan satu mitra pelayanan baru, yaitu Timotius. Besar kerinduan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di daerah Asia, yang sekarang kita kenal sebagai daerah Turki. Namun kita bisa melihat, saudara, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, beberapa daerah yang berusaha Paulus datangi, daerah yang Paulus rencanakan untuk diinjili, Tuhan Yesus melalui Rohnya selalu berkata tidak. Misalnya di ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Paulus ada kerinduan untuk memberitakan Injil di Asia, tapi Roh Kudus berkata tidak. Nah, Paulus kemudian bergerak ke daerah Misia dan bermaksud untuk menginjili daerah Bitinia, tapi sekali lagi Tuhan Yesus, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tuhan lagi-lagi berkata tidak. Nah, ini menarik, saudara, mengapa? Karena seringkali kita berpikir Rasul Paulus sebagai seorang penginjil yang berhasil, sebagai hamba Tuhan yang militan, dia selalu tahu di depan apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus pergi. Tapi dalam perikop ini, dalam teks yang kita baca, kita bisa tahu bahwa terkadang Tuhan tidak memberikan petunjuk di awal, Tuhan tidak memberikan nama daerah di awal, tapi Paulus harus berjalan ke tempat demi tempat, dia harus menebak-nebak, dia harus mencoba-coba, dan ketika dia datang di daerah itu, baru dia tahu apakah Tuhan berkehendak di situ atau tidak. Sebanyak 2 kali Tuhan berkata tidak untuk rencana Paulus. Nah, seandainya kita mengalami apa yang seperti Rasul Paulus alami dalam kehidupan kita, kita memiliki sebuah rencana dalam pelayanan, kita sudah menuliskan daftar kota-kota atau daftar daerah kemana saya akan melayani nanti, atau saudara punya rencana-rencana lain baik dalam pekerjaan, studi, atau apapun itu, atau mungkin pasangan hidup saudara sudah mengupayakan banyak hal, tapi ujung-ujungnya Tuhan berkata no, Tuhan berkata tidak. Nah, apa respon kita ketika apa yang kita doakan, kita rencanakan, ujung-ujungnya Tuhan berkata tidak? Nah, dari nats yang kita baca, kalau kita menelusuri semakin ke depan, ketika Tuhan berkata tidak, Tuhan membuka pintu lain buat kita. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Rupanya ketika Tuhan menutup satu pintu tertentu, Tuhan sudah sediakan pintu yang lain. Dan dalam konteks ini, ketika Paulus dilarang untuk menginjil di daerah Asia, Tuhan justru buka
pintu ke daerah Makedonia. Dan itu kalau kita kenal sekarang itu ada di benua Eropa, saudara. Dan ini luar biasa. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada rencana Paulus. Kita bisa melihat ketika Paulus meresponi perintah Tuhan ini, dia menyeberang ke Makedonia, dia bertemu dengan Lydia, dia bertemu dengan kepala penjara Filipi, hingga akhirnya satu jemaat terbentuk di situ, yaitu jemaat Filipi, jemaat yang bisa kita lihat penuh dengan sukacita di tengah pergumulan. Dan kita bisa melihat di surat Filipi di mana Paulus mencurahkan rasa cintanya untuk jemaat Filipi. Itu sebabnya jemaat Filipi atau surat Filipi disebut surat cinta kasih Paulus. Dan kita bisa bayangkan seandainya Rasul Paulus tidak taat terhadap petunjuk Tuhan, ketika pintu yang Tuhan bukakan dia tidak turuti ke situ, entah apa yang akan terjadi. Asia di kemudian hari berangsur-angsur diserang oleh kekhalifahan Muslim dan akhirnya menjadi Islam negara ini, daerah ini. Tapi justru di Eropa kekristenan di awal-awal abad sesudah Masehi hingga abad pertengahan itu kekristenan begitu menjamur di daerah Eropa. Saya yakin dan percaya ini salah satu dampak dari ketaatan Paulus terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika Tuhan berkata tidak terhadap rencana kita, percayalah Tuhan bukakan pintu lain, Tuhan bukakan kesempatan lain, dan Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Maka dari itu saudara, dalam hidup ini kita hanya bisa bergerak dari kemungkinan kepada kemungkinan, kita hanya bisa menebak-nebak apa yang ada di depan, jalani saja itu. Dalam perjalanannya, Tuhan akan berikan kita petunjuk. Tuhan akan bukakan pintu. Jadi ketika Tuhan berkata tidak terhadap doa dan rencana kita, jangan kecewa. Percayalah Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan memberikan semangat sepanjang hari ini buat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.